Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat luar biasa mengejutkannya, di mana ini merupakan pengakuan langsung dari mantan asisten pribadi Ibu Iriana Jokowi kurang lebih selama 9 tahun, teman-teman. Dia mungkin baru berani bercerita sekarang ya. Dan beliau membongkar bagaimana tuduhan liar dan fitnah yang pernah dilontarkan oleh Bocor Alus Tempo kepada Ibu Iriana beserta keluarga. Dan ini terkait dengan pencalonan Mas Gibran dulunya sebagai wakil presiden. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ini udah masuk yang lebih serius-serius nih ceritanya nih ya. Kan sekarang ini selalu dari dulu ada pro dan kontranya kan ya gitu ya. Pasti kan ada pihak-pihak yang tidak suka gitu. Dan belakangan gitu dalam akhir di dalam jabatannya itu kan mulai rame tuh kayak berita-berita miring, kayak politik dinasti dan lain sebagainya. Nah, kamu sendiri yang di dalam tuh melihatnya gimana tuh? Ya mungkin ada yang benar, tapi mungkin juga ada yang nggak benar. Pemberitaan itu kalau yang dalam di medsos sih itu benar-benar kita nggak bisa katakan kontennya valid atau enggak ya, karena kan kita juga bingung siapa yang memproduksi gitu. Tapi katakanlah yang diberitakan oleh media-media yang memang tergabung dalam Dewan Pers gitu kan, ya saya bisa katakan mungkin ada yang benar, mungkin ada juga yang kurang tepat. Terutama yang berkaitan dengan ibu negara. Kalau dengan Pak Jokowinya kan saya nggak mendampingi tahu dalam. Ya contoh misalnya yang sangat menghebohkan lah gitu. Mungkin ingat pemberitaan Tempo Tempo lagi. Satu sampul tuh ibu negara. Apa judulnya waktu itu? Wah, Ibu Suri apa Ibu Suri? Kan itu kan memang selalu mereka against kan. bahwa ibu negara yang mendorong Mas Gibran. Ramai banget waktu itu kan. Iya. Saya pribadi selaku yang di dalam merasa ada yang kurang pas di situ. Contoh misalnya bahwa ibu negara mengumpulkan relawan itu nggak ada. Terus ketemu pengusaha itu nggak ada. Kalau saya yang megang jadwalnya semua. Iya. Terus. Dan untuk meng-counter attack berita yang tidak benar itu gimana? Apa yang waktu itu dilakukan ya? Atau dibiarkan aja? Atau? Dibiarkan saja, tapi sempat kalau tidak salah justru bukan dibantal ya, diluruskannya Jawab, oleh tim pemenangan kalau nggak salah, atau tim komunikasi kepresidenan gitu. Ibu negara sendiri nggak mau berkomentar. Jadi ada cerita langsung dari beberapa keluarga dan ring dekat ya, bahwa Bu Iriana ini juga menemui senior pengusaha yang kita sebut saja ya, organisasinya HIPMI. Ya, untuk meminta dukungan terhadap majunya Gibran sebagai cawapres. Cuma ketika ibu saya yang dibilang kayak kemarin, maaf nih, kemarin tuh di mana ya tuh, Tempo ya, atau Tempo atau Kompas ya terus Bocor Alus Tempo siapa tuh dibilang ibu saya punya kontribusi sangat besar dengan Mas Gibran menjadi cawapres. Saya rasa iya karena ibu saya adalah orang yang mendoakan kakak saya. Kalau itu iya. Tapi bukan yang sampai ke yang dibilang ke HIPMI, ke relawan. Itu saya harus ngomong enggak. Kayak ngomong, kalau sampai ngomong bilang ini info A1, buktinya mana sih? Nah, ini sudah 2 orang yang ngomong teman-teman ya. Mas Kaesang, anak Ibu Iriana langsung. Yang kedua, asisten pribadi Ibu Iriana yang melekat dan tahu jadwal Ibu Iriana setiap hari. Dan 2 orang ini sudah membantah tuduhan liar Tempo. Tempo dapat info dari mana ya? Katanya A1 ya kan? Itu aja. Ibu saya di rumah terus. Iya. Value-nya dia sebagai seorang ibu, seorang istri. Yang Mas Hendy lihat value yang luar biasa lah, yang patut dicontoh. Satu mungkin beliau bisa menempatkan diri. Karena kan banyak orang juga ya, maksudnya antara istri dan suami kadang tidak menempatkan diri. Yang satu misalnya ingin menonjol, yang satu pengen menonjol juga. Ngatur-ngatur. Jadi harusnya saling melengkapi. Yang kedua beliau memang
tadi beliau memperhatikan hal-hal yang lebih detail, menurut orang mungkin itu hal kecil gitu kan. Tapi kan mungkin karena Pak Jokowi mikirnya pemerintahan, politik, keamanan, jadi itu tidak tersorot. Contoh misalnya perhatian terhadap cleaning service yang melayani kita, kan gitu. Jadi yang kecil-kecil dia pay attention ya? Gitu kan. Mas, yang itu misalnya dicek coba yang jaga-jaga itu makanan nasi kotak menunya apa. Kan ngecek gitu. Dia ngomong sendiri? Iya, kita periksa. Ngomong ke Mas Hendy? Iya. Nanti kan bisa nggak Mas diajukan ditambah, mungkin tambah telur atau lauknya ditambah satu lagi. Wow. Nah itu kan kita yang perhatian gitu. banget Ibu Iriana. Kalau misalnya ngelihat, kok Bapak itu udah tua, kerja terus, tanya gitu. Sampai yang di Bogor tahulah gitu kan, ada nikahan misalnya. Jadi kan kalau undangan nikahan masuk itu kan kita harus melaporkan juga. Ini siapa yang undang, gitu. Pernah satu waktu saya laporin, Bu izin, ini anaknya yang melihara satwa di Istana Bogor. Oh ya sudah, saya datang mau kondangan. Wah siap, siapin gitu kan. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat nggak teman-teman, Pak Jokowi dan Ibu Iriana yang kondangan di ganggang di Bogor. Nah, kayaknya nikahan ini yang didatangi Pak Jokowi sama Ibu Iriana, teman-teman. Iya. Nanti beliau yang mengingatkan sampai tamunya pada kaget ya kan. Ini Bapak Anu, anaknya Bapak berarti Anu. dia pernah dadakan juga dong Ibu pernah, ya? Pernah. Pernah. Oke. Nah itu misalnya yang tadi apakah beliau pernah marah, salah satunya seperti itu. Kadang misalnya kita kan laporkan by dokumen, tapi harus kita mengingatkan lagi. Barangkali kan terlewat, karena banyak gitu. Kita kasih note lagi atau kita ingatkan lagi, izin Bu ini yang nikah ini. Karena beliau memperhatikan itu. Kalau misalnya sampai kelewat, loh kemarin ada misalnya satpam atau apa yang nikah, kok saya kelewat ya gitu. Nah beliau jangan sampai kelewat, ingetin terus. Gitu. Karena kalau misalnya nggak datang pun pastikan karangan bunganya nyampe. Atau misalnya Mas kasih souvenir kain sarimbit gitu kan buat yang nikah. Wah detail sekali dia pay attention-nya ya. Iya. Wow. Makanya ya kalau bilang susah-susah gampang terjadi. Dan itu rutin kan 9 tahun. Iya. Jadi bisa dibayangkan gitu kalau Sabtu Minggu nih kita nunggu besok kondangan nggak ya? Karena begitu kondangan berarti saya harus hubungin Prias untuk standby. Makanya saya, Mbak Ulis besok kalau ada orderan jangan diambil dulu, Mbak standby aja. Takutnya tiba-tiba minta di Rias. Iya betul. Gitu betul. Kan? Nah ini kan tadi kan Jesse kan bilang nilai-nilai apa yang kamu lihat dari Bu Riana kan. Tapi kalau buat pribadi kamu sendiri, pelajaran apa yang kamu dapatkan selama 9 tahun gitu mendampingi menjadi sespri? Yang pasti banyak ya gitu. Satu itu bukan pengalaman yang sangat berharga. Saya bisa keliling hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Juga punya kesempatan hampir seluruh ya. Pak Jokowi kan sangat rajin sekali kunjungan. Ada beberapa wilayah memang yang kabupaten kota yang belum dikunjungi. Bahkan ketika kemarin 2024 beliau mau purna saja kan masih digenjot terus untuk kunjungan ke wilayah. Luar biasa. Jadi ya itu pengalaman tersendiri juga. Termasuk juga kesempatan untuk mengunjungi 5 benua ya. Tapi nggak semua negara. Tapi yang pernah dikunjungi Pak Jokowi terakhir itu ke Afrika yang saya ikutin. 4 negara Afrika kan kalau sendiri mungkin nggak tahu seumur hidup pernah atau enggak. Nah itu pengalaman kunjungannya. Yang kedua ya tadi etos kerjanya kita bisa melihat secara langsung bagaimana sikapnya beliau juga. Gitu. Jadi kalau bilang apakah Pak Jokowi misalnya dan ibu negara dan keluarga sederhana, ya menurut saya sangat sederhana untuk ukuran presiden. Yang mana beliau punya kekuasaan yang begitu besar, ya, tapi beliau ya gitu-gitu aja. Mana lagi omongan para pembenci ya kan yang katanya Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, memperkaya diri, kekayaannya nambah sekian persen, nambah 1000%. Ini kan hal-hal yang sangat tidak masuk akal dari para pembenci teman-teman. Dimana mereka juga pernah mengatakan kalau Pak Jokowi menjual Indonesia ke Cina, makanya kekayaan Pak Jokowi sangat melimpah ya kan. Gimana tuh? Ibu Iriana soalnya kalau di publik kan sangat diem. Sangat jarang ngomong sama wartawan yang kita tahu kan selama 10 tahun Pak Jokowi terus yang ngomong gitu loh. Pernah salah satu kemunculannya ibu itu di media waktu Pak Jokowi rambutnya berantakan.
Waktu itu di Singapura saya ada di situ. Nah itu aku pengen nanya tuh dari kemarin tuh. Itu gimana tuh? Gitu. Yang sampai dia ngotot banget harus dibenerin nih rambut gitu loh. Beliau ngasih kode ke ajudan ya kan. Ajudannya maksudnya apa gitu kan sampai bapak ngelirik sendiri akhirnya bener. Itu di KBRI Singapura saya kan ada di situ. Gitu. Oke. Jadi memang ya saya kira pentingnya berbagi peran ya. Kalau katakanlah istri gitu kan melihat hal-hal detail dari suami, mungkin bajunya, mungkin rambutnya dan sebagainya. Ini ibu negara saat itu yang mengingatkan hal itu. Mungkin yang luput, ajudan mau ngingetin kan, Pak rambutnya kan nggak mungkin sopan. Tapi kalau ibu, kalau ibu langsung pasti. Gitu. Kecuali Mayor Teddy ke Pak Prabowo ya kan, langsung diingatkan rambutnya teman-teman. Oke. So jadi ibu ini apa nih? Extrovert, kayaknya introvert ya? Introvert, sangat diem ya? Iya. Jadi semua yang kasih tugas itu ajudannya dia? Ya berbagi lah, ada yang ke kami untuk hal-hal misalnya tadi misalnya ada surat undangan atau apa, nanti kan jatuhnya ke kami. Beliau hadir atau tidak, ataupun misalnya ada acara, kan harus diatur protokolnya. Mungkin ada arahan khusus dari beliau. Contoh misalnya kita akan melakukan kunjungan ke sekolah. Nah, ibu itu tidak pernah mau sampai akhir itu menggunakan tenda. Beliau menggunakan apa? Tenda. Oke. Kan biasanya kalau pejabat kan nggak mau dijamu gitu ya. Beliau ingin alami kalau situasi sekolahnya ada lapangan ya sudah di situ aja. Nggak perlu susah-susah bikin tenda sambutan karpet merah gitu. Waduh luar biasa Ibu Iriana ya. Nggak mau merepotkan orang dan nggak mau dilayani sebagai ya dalam tanda kutip raja teman-teman. Sebagai presiden gitu ya kan, istri presiden. Dan mungkin itulah kesederhanaan dari Pak Jokowi dan Ibu Iriana yang sangat luar biasa yang ya sampai detik ini mereka berdua, beliau-beliau ini masih terus mendapatkan serangan fitnah, tuduhan liar dari para pembenci. Utamanya mereka yang tidak senang dengan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi teman-teman. Dan lagi-lagi tempe. Bocor halus tempe lagi ya kan. Aduh, info A1. Ini info A1 dari mana ya kan? Orang deket Ibu Iriana, Kaisang dan mantan asisten pribadi yang tiap hari, ya ini nggak usah Kaisang, asisten pribadinya ini tiap saat berada di samping Ibu Iriana. Dimanapun Ibu Iriana pergi, beliau yang mengatur jadwalnya. Ya bisa kita dengarkan sendiri teman-teman pengakuan mereka. Dan tadi Tempe ini ngomong kalau ya dia dapat info dari keluarga dekat. Apa-apaan ini? Apakah memang ada orang yang sengaja ingin memfitnah Ibu Iriana? Atau ya ini hanya framing jahat dari para pembenci teman-teman untuk menjebak Ibu Iriana dalam ya pencalonan Mas Gibran kemarin. Karena kan ya kita bisa dengarkan sendiri tadi omongan dari asisten pribadi. Semua jadwal Ibu Iriana diatur oleh beliau. Jadi otomatis Ibu Iriana kemana-kemana beliau tahu gitu. Nggak mungkin beliau nggak tahu. Ini kan ya, sesuatu yang luar biasa gitu. Ya kita doakan teman-temannya semoga Pak Jokowi, Ibu Iriana beserta keluarga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, selalu diberi ketabahan dalam menghadapi segala tuduhan fitnah dari para pembenci yang memang dari awal tidak senang dan tidak suka dengan Pak Jokowi ya kan. Karena ya Pak Jokowi ini apa ya sepertinya sampai detik ini masih bersinar teman-teman, dan banyak orang yang sedang berusaha untuk meredupkan sinar ataupun cahaya dari Pak Jokowi. Waduh. Ya mungkin jalan keluarnya atau jalan satu-satunya untuk meredupkan cahaya Pak Jokowi ya memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi ya Pak Prabowo sudah sangat dekat dengan Pak Jokowi dan beliau saling menghormati dan saling menghargai teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.